Kesalahan fatal pemilik usaha, gak pisahin uang pribadi dan bisnis. Kalau kamu masih pakai rekening yang sama untuk belanja pribadi dan bayar supplier, itu bendera merah bos. Ini adalah salah satu kesalahan paling umum dan paling berbahaya yang sering dilakukan oleh pemilik usaha, terutama di tahap awal. Karena kelihatannya sepele, tapi dampaknya besar dan sering bikin keuangan bisnis jadi kacau balau. Hari ini, saya akan bahas kenapa memisahkan uang pribadi dan uang bisnis itu penting banget, dan gimana caranya biar kamu bisa mulai langkah kecil yang dampaknya besar untuk pertumbuhan bisnis kamu. Kenapa banyak pemilik usaha campur uang? Banyak pemilik usaha merasa bisnis itu milik pribadi, jadi uangnya juga bisa dipakai seenaknya. Lagi pula buat apa repot-repot pisahin kalau semua duitnya masuk ke kantong yang sama kan? Tapi inilah jebakan yang sering nggak disadari. Saat kamu mencampur uang pribadi dan uang bisnis, kamu jadi yang pertama sulit melacak pengeluaran sebenarnya. Nggak tahu apakah bisnismu benar-benar untung atau cuma kelihatannya aja yang untung. Bingung? Waktu harus bayar pajak atau laporan keuangan, dan yang paling fatal bisa kehilangan kepercayaan dari investor atau partner. Dampak nyata di lapangan, bayangkan kamu jualan makanan, dalam sebulan omset kamu 30 juta, tapi kamu juga pakai rekening yang sama untuk belanja bulanan keluarga, bayar cicilan motor, bahkan traktir teman. Lalu kamu bingung, kenapa di akhir bulannya uangnya selalu habis? Itu karena kamu nggak tahu mana pengeluaran yang bisnis dan mana yang buat pribadi. Akhirnya kamu nggak bisa bikin laporan tabaruk yang akurat, nggak tahu cash flow yang sehat atau enggak, dan susah ambil keputusan strategis. Kondisi seperti ini bisa bikin kamu kayak sulit ambil gaji tetap, gagal mengembangkan bisnis karena nggak ada dana yang jelas, bahkan terjebak hutang karena kebocoran nggak terdeteksi. Nah, solusi praktis, yakni langkah pertama, pisahkan rekening bank, buka rekening khusus untuk bisnis. Semua transaksi bisnis yang masuk dan keluar dari rekening ini. Langkah kedua, tentukan gaji untuk diri sendiri. Meskipun kamu pemilik, tetap anggap kamu sebagai salah satu komponen biaya tetap bulanan. Ini akan bantu kamu disiplin dan menjaga cash flow bisnis. Langkah ketiga, mulai catat semua transaksi. Kamu bisa pakai Excel, Google Sheets, atau aplikasi pencatatan sederhana. Yang penting adalah konsistensi ya. Kalau kamu udah punya laporan sederhana, kamu bisa mulai analisis performa bisnis, dan ini jadi pondasi untuk naik ke tahap lebih serius seperti audit dan perencanaan keuangan strategis. Kenapa harus mulai sekarang? Nah, banyak pengusaha menunggu sampai keuangannya rumit dulu baru mulai berbenah. Tapi semakin lama kamu tunda, semakin besar tentunya potensi kebocoran yang nggak kamu sadari. Dengan memisahkan rekening, menentukan gaji, dan mencatat keuangan secara rutin, kamu bukan cuma bikin bisnismu lebih sehat, tapi juga lebih siap untuk bertumbuh. Dan ingat, bisnis yang sehat secara keuangan lebih mudah dapat pinjaman, menarik investor, atau ekspansi karena data dan sistemnya jelas. Kalau kamu sudah siap naik level, saya punya e-course yang akan bantu kamu lebih dalam lagi. Bukan cuma soal pisahkan rekening, tapi sampai ke cara cek apakah bisnismu sehat secara keuangan, identifikasi kebocoran, dan audit sederhana internal yang bisa kamu lakukan sendiri. Namanya Audit Master. E-course ini cocok banget buat pemilik bisnis yang pengen kontrol penuh atas uangnya tanpa tergantung terus sama pihak yang lain. Klik link di deskripsi buat langsung akses. Jangan tunggu sampai uang bisnis dan pribadi kamu benar-benar berantakan. Mulai sekarang, pisahkan. Disiplin hari ini adalah kemerdekaan finansial buat bisnismu ke depan. Kalau kamu punya pengalaman, pertanyaan, atau topik yang pengen dibahas seputar keuangan bisnis, langsung aja tulis di komentar. Siapa tahu bisa jadi konten berikutnya. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.